Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Azahra dengan NIM 20582 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Hanif Al-Kadri. Sebelumnya, keberhasilan dari suatu pendidikan itu dipengaruhi oleh kurikulum. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai salah satu bidang garapan dari administrasi pendidikan, yakninya administrasi kurikulum. Lalu apa sih pengertian dari kurikulum ini? Nah, menurut Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003, isinya tuh menjelaskan administrasi kurikulum atau kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai rencana, isi, bahan pembelajaran, serta cara, strategi yang digunakan oleh suatu lembaga satuan pendidikan, dan hal tersebut dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan proses pembelajaran mengajar untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, selanjutnya administrasi kurikulum atau kurikulum ini dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Nah, yang pertama adalah pengertian kurikulum secara sempit, yang mana kurikulum ini adalah seperangkat mata pembelajaran atau mata kuliah yang dibahas dan dipelajari oleh peserta didik atau mahasiswa di dalam kelas. Nah, selanjutnya adalah pengertian administrasi kurikulum atau kurikulum secara luas, yang mana kurikulum ini merupakan sejumlah eksperimen dan pengalaman belajar yang dimiliki oleh pendidik untuk kemudian dikembangkan sehingga peserta didik tidak hanya mendapatkan segala sesuatu berupa teori saja, namun juga pengalaman. Jadi peserta didik ini lebih kaya akan materi-materi, lebih kaya ilmu gitu. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dari administrasi kurikulum atau kurikulum. Selanjutnya kita beralih ke proses dari administrasi kurikulum. Setidaknya itu ada 4 proses dari administrasi kurikulum. Yang pertama ada planning, yang artinya perencanaan, lalu organizing, yang artinya pengorganisasian, lalu yang ketiga ada actuating, yaitu pelaksanaan, dan yang terakhir ada controlling, yaitu kontrol atau pengontrolan terhadap kurikulum. Nah, 4 proses administrasi kurikulum ini kan ada 4. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Nah, perencanaan atau planning ini biasanya memerlukan keahlian karena hal ini dikerjakan oleh para ahli dalam bidang perencanaan kurikulum. Lalu perencanaan atas kurikulum ini yang mana yang sudah layak itu dibuktikan dengan adanya, yang pertama, di sekolah itu memiliki kalender akademik. Lalu yang kedua, penyusunan program tahunan, semester, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, yang mana kegiatan ini berkaitan erat dengan perencanaan. Lalu pengorganisasian ini merupakan kegiatan pembagian penugasan. Dan yang ketiga adalah actuating, di mana actuating ini kan kegiatan ya, pelaksanaan. Nah, di sini pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dengan proses pengimplementasian kurikulum yang telah direncanakan. Dan yang terakhir adalah controlling atau kontrol terhadap kurikulum. Di sini tidak hanya melakukan pengawasan secara seksama, tetapi juga melaporkan hasil kegiatan. Dan tidak hanya itu, dalam controlling di situ juga memperbaiki serta meluruskan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, yang ketiga adalah komponen dari kurikulum. Komponen dari kurikulum ini ada 5. Yang pertama itu jelas kurikulumnya, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga adalah isi atau konten, yang keempat adalah metode yang digunakan, dan yang terakhir adalah evaluasi.
Lalu muncul pertanyaan, siapa sih yang melakukan evaluasi? Nah, yang melakukan evaluasi itu semuanya terlibat, dari kepala sekolah, dari semua atasan, hingga para guru juga terlibat. Lalu evaluasi ini ngapain? Di evaluasi ini merupakan proses untuk mengetahui apakah tujuan sudah tercapai atau belum. Yang terakhir adalah peranan guru dan dosen dalam administrasi kurikulum, yang mana mereka berperan dalam menyusun sebuah kurikulum sebagai pedoman proses kegiatan belajar mengajar dalam sebuah instansi guna mensukseskan dan memperlancar kegiatan yang bermanfaat instansi tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.